Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, NIM 19016130. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang gangguan keterampilan berbahasa. Gangguan pada keterampilan berbahasa terbagi atas 4, yaitu yang pertama gangguan keterampilan menyimak, yang kedua gangguan keterampilan berbicara, 3 gangguan keterampilan membaca, dan yang keempat gangguan keterampilan menulis. Berbahasa merupakan proses mengeluarkan pikiran dan perasaan secara lisan dalam bentuk kata atau kalimat. Untuk mencapai kemampuan berbahasa, diperlukan terpenuhinya beberapa elemen sebagai berikut. A. Lengkapnya sistem pengenderaan. B. Lengkapnya sistem secara pusat. C. Kemampuan mental yang cukup. D. Kestabilan emosi. Dan E. Pajanan pada bahasa. Apabila sejak masa anak-anak terdapat kekurangan atau ketiadaan setidaknya satu dari elemen yang saya sebutkan tadi, maka dapat berimbas pada munculnya beragam gangguan berbahasa. Dalam berbahasa, terjadi proses mengeluarkan pikiran dan perasaan dari otak secara lisan dalam bentuk kata atau kalimat. Otak menerima dan memahami masukan bahasa melalui telinga. Fungsi otak dan alat bicara yang baik akan mempermudah berbahasa dengan baik. Namun mereka yang memiliki kelainan fungsi otak dan bicaranya tentu mempunyai kesulitan dalam berbahasa, baik reseptif maupun produktif. Gangguan berbahasa bisa terjadi apabila seseorang mengalami gangguan atau kelainan pada otak, di mana otak memiliki peran penting dalam kemampuan berpikir dan berbahasa. Jika otak mengalami gangguan, maka kemungkinan orang tersebut akan mengalami kesulitan dalam berbahasa. Gangguan berbahasa bisa disebabkan oleh alat wicara dan gangguan wicara, di mana gangguan alat wicara berkaitan dengan gangguan pada alat-alat ucap, seperti pada mulut, lidah, dan gigi. Biasanya, penderita gangguan ini masih dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Gangguan berbahasa secara garis besar dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama gangguan akibat faktor medis dan yang kedua akibat faktor lingkungan sosial. Faktor medis adalah gangguan akibat kelainan fungsi otak maupun akibat kelainan alat-alat bicara. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor lingkungan sosial adalah lingkungan yang tidak alamiah, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan masyarakat yang sewajarnya. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu gangguan keterampilan menyimak. Menurut Taigan 2008, halaman 28, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui ujaran. Sedangkan menurut Russell dan Anderson, dalam Tarigan 2008 halaman 30, menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan perhatian serta apresiasi. Menyimak dan berbicara terdapat hubungan yang erat, karena menyimak dan berbicara merupakan kegiatan komunikasi dua arah secara langsung, merupakan komunikasi tatap muka atau face-to-face communication. Dengan menyimak, anak akan mendapatkan informasi yang akan diutarakan dalam bahasa yang menjadi komunikasi dalam bentuk aktivitas berbicara. Maka pentingnya penguasaan bahasa dalam kehidupan manusia adalah perkembangan bahasa, bicara, dan menyimak yang mendasari kemampuan seseorang untuk berkomunikasi. Unsur terpenting dalam pembelajaran menyimak adalah keterampilan untuk memahami apa yang dikatakan dan diucapkan oleh orang lain atau pembicara. Kesulitan menyimak akan berkaitan langsung dengan masalah pendengaran. Gangguan pendengaran
merupakan salah satu penyebab terhambatnya aktivitas menyimak. Hal ini dikarenakan proses menyimak sangat erat kaitannya dengan indera pendengaran, yaitu telinga. Dalam proses pembelajaran keterampilan menyimak, yaitu terdapat tahapan yang pertama, mendengar, yang kedua, mengerti, yang ketiga, mengevaluasi, dan yang keempat, menanggapi. Proses tersebut harus dikuasai siswa dalam pembelajaran menyimak, karena apabila ada tahapan yang tidak bisa dikuasai, maka pembelajaran keterampilan menyimak akan mengalami kesulitan. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan proses penangkapan bunyi dan proses pemahaman merupakan dua proses yang berlangsung secara bersamaan. Beberapa hal yang merupakan indikator penyebab kegagalan dalam menyimak antara lain, yang pertama, penyimak dalam keadaan tergesa-gesa. Yang kedua, penyimak dalam keadaan capai atau payah. Yang ketiga, penyimak dalam keadaan bingung sehingga pikirannya kacau. Yang keempat, pembicara kurang ramah atau kurang simpati. Yang kelima, terlalu banyak pesan yang disampaikan kepada penyimak. Yang keenam, pembicara terlalu bersifat birokratis. Hal ini menimbulkan kejengkelan. Yang ketujuh, penyimak merasa selalu khawatir terhadap hal-hal yang baru dan menyulitkan. Materi yang kedua yaitu gangguan keterampilan berbicara. Berbicara merupakan aktivitas motorik yang mengandung modalitas psikis. Oleh karena itu, gangguan berbicara dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori. Yang pertama, gangguan mekanisme berbicara berimplikasi pada gangguan organik, dan yang kedua, gangguan berbicara psikogenik. A. Gangguan mekanisme berbicara. Mekanisme berbicara adalah suatu proses produksi ucapan atau perkataan oleh kegiatan terpadu dari pita suara, lidah, otot-otot yang membentuk rongga mulut, serta kerongkongan dan paru. Maka, gangguan berbicara berdasarkan mekanisme ini dapat dirinci menjadi gangguan berbicara akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal, pada pita suara atau laringal, pada lidah atau lingual, dan pada rongga mulut dan kerongkongan atau resonantal. B. Gangguan psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai gangguan berbicara. Mungkin lebih tepat disebut variasi cara berbicara yang normal, tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Modalitas mental yang terungkap oleh cara berbicara sebagian besar ditentukan oleh nada, intonasi, dan intensitas suara, lafal, dan pilihan kata. Ujaran yang berirama lancar atau tersendat-sendat dapat mencerminkan sikap mental si pembicara. Gangguan psikogenik ini antara lain sebagai berikut. A. Berbicara manja. Disebut berbicara manja karena ada kesan anak atau orang yang melakukannya meminta perhatian untuk dimanja. Umpamanya, kanak-kanak yang baru terjatuh, terluka, atau mendapat kecelakaan. Terdengar adanya perubahan cara bicaranya. Misalnya, fonem atau bunyi S dilafalkan sebagai bunyi C, sehingga pada kalimat saya sakit, jadi tidak suka makan, sudah saja ya, akan diucapkan saya cakit, jadi tidak suka makan. Udah saja ya. Dengan berbicara demikian, dia mengungkapkan keinginannya untuk dimanja. Gejala seperti ini kita dapati juga pada orang tua pikun atau jompo. B. Berbicara gagap. Gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat yang diselesaikan. Acap kali si pembicara tidak berhasil mengucapkan suku kata awal,
hanya dengan susah payah berhasil mengucapkan konsonan atau vokal awalnya saja. Lalu dia memilih kata lain dan berhasil menyelesaikan kalimat tersebut meskipun dengan susah payah juga. C. Berbicara kemayu. Kemayu berkaitan dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Jika seorang pria bersifat atau bertingkah laku kemayu, jelas sekali gambaran yang dimaksud oleh istilah tersebut. Berbicara kemayu dicirikan oleh gerak bibir dan lidah yang menarik perhatian dan lafal yang dilakukan secara ekstra menonjol atau ekstra gemulai dan ekstra memanjang. Memungkinkan berbicara seperti ini bukan suatu gangguan ekspresi bahasa, tetapi dapat dipandang sebagai sindrom fonologik yang mengungkapkan identitas kelamin, terutama jika dilanda adalah kaum pria. Materi yang ketiga yaitu gangguan keterampilan membaca. Anak-anak dengan gangguan membaca ini mengalami kesulitan dalam membedakan ciri-ciri dan ukuran-ukuran huruf, sehingga sering salah dalam mengucapkan kata. Dalam membaca sering menambah atau mengurangi kata. Mereka kadang-kadang memulai membaca dengan kata yang di tengah atau yang di akhir kalimat. Kebanyakan anak-anak yang mengalami gangguan membaca tidak suka membaca dan selalu berusaha menghindarinya. Kecemasan mereka meningkat manakala dihadapkan pada tuntutan yang melibatkan kemampuan membaca. Dibandingkan dengan anak-anak yang tidak mengalami kesulitan membaca, anak-anak berkesulitan membaca sukar memusatkan perhatian. Membaca, menulis, dan berhitung merupakan keterampilan yang harus dikuasai siswa-siswi di sekolah dasar. Dan program menghitung mendapatkan prioritas karena ketiganya merupakan dasar dari penguasaan mata pelajaran yang lain. Adanya kesulitan dalam membaca akan mengakibatkan ketidakmampuan dalam menangkap pesan-pesan tulisan. Padahal semua mata pelajaran pesannya disampaikan melalui tulisan, atau huruf, angka-angka, dan simbol-simbol lain. Keterampilan menulis erat kaitannya dengan kemampuan membaca, karena menulis pada dasarnya adalah merekam bacaan dalam bentuk tulisan. Karakteristik anak berkesulitan membaca berdasarkan hasil-hasil penelitian yaitu: A. Gangguan membaca lisan. 2 eksperimen untuk meneliti kemampuan anak berkesulitan belajar dengan cara mendiagnosis dan mengevaluasi keterampilan mengucapkan. Eksperimen pertama dilakukan pada anak-anak berkesulitan belajar dan anak-anak yang bukan berkesulitan belajar di usia sekolah dasar. Apakah mereka dapat mengucapkan kata secara benar dengan berbagai variasi pengucapan? B. Gangguan ingatan jangka pendek. Kesulitan merekam huruf, yaitu mengeja bunyi secara teratur. Hal ini mempunyai kaitan dengan anak yang mengalami kesulitan membaca. Ingatan jangka pendek merupakan sesuatu hal yang diperlukan untuk memahami isi bacaan. C. Gangguan pemahaman. Selain kesulitan dalam kemampuan menyusun kata ke dalam kalimat, ada sejumlah bukti bahwa anak yang kesulitan membaca kurang mahir dalam menggunakan strategi pemahaman, dan kesulitan itu secara khusus menjadi masalah dalam teks menulis. Anak-anak berkesulitan membaca tampak kelemahannya dalam pemahaman, dan pendekatan melalui teks akan membuat anak menjadi lebih pasif. Materi yang keempat yaitu gangguan keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang paling tinggi tingkatannya.
Menulis adalah suatu proses penuangan ide atau gagasan dalam bentuk paparan tulis berupa rangkaian simbol-simbol bahasa. Zainur Rahman 2011 halaman 68 mengemukakan bahwa keterampilan bahasa dibagi dua jenis, yaitu yang pertama keterampilan yang hanya bisa diperoleh melalui latihan dan penguasaan konsep tertentu. Dapat dimaksudkan bahwa keterampilan menulis dan membaca hanya bisa diperoleh melalui latihan-latihan yang ketat dan penguasaan konsep-konsep tertentu. Dapat dimaklumi mengapa tidak semua orang dapat menulis dan membaca dengan baik. Bahwa melatih diri menulis dan menguasai keterampilan menulis turut menjamin keterampilan membaca. Hal ini menjadi logis ketika seseorang memahami teks bacaan. Artinya, orang yang bisa menulis dengan baik memiliki kemampuan untuk memahami tulisan orang lain secara lebih kritis. Kemampuan menulis adalah salah satu unsur kognitif yang menekankan ingatan dan daya ingat. Siswa dapat berpikir jika mereka dapat mengingat beberapa informasi tentang ingatan itu. Menulis terkandung dalam area kognitif. Dapat juga dikatakan bahwa kemampuan menulis mempunyai aturan yang penting dalam pembentukan tulisan, karena menulis tidak boleh terjadi dalam sebuah situasi atau kondisi kosong. Selanjutnya yaitu gangguan disgrafia. Anak-anak normal dan anak disgrafia secara fisik dan psikologis pada umumnya sama. Tapi ketika dalam proses belajar di dalam kelas, anak disgrafia terlihat sulit atau lambat dalam menulis. Anak-anak disgrafia bisa saja normal dalam berbicara, normal dalam keterampilan motorik lainnya, tetapi mengalami hambatan dalam menulis. Disgrafia umumnya diketahui pada saat anak-anak belajar di SD, yaitu ketika awal belajar membaca dan menulis permulaan. Abdurrahman menunjukkan bahwa anak disgrafia ditandai dengan kesulitan dalam membuat huruf atau menulis dan simbol matematis. Pada umumnya, penyebab disgrafia tidak diketahui secara pasti. Namun, apabila disgrafia terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun orang dewasa, dapat diduga bahwa penyebab disgrafia terjadi karena trauma kepala, baik disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau lainnya. Penyebab yang paling umum adalah neurologis, yaitu adanya gangguan pada otak bagian kiri dan yang berhubungan dengan kemampuan membaca dan menulis. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.